semuanya, saya Sarul Fadi dari SD Sumawa Sapidi. Saya Marhami dari SMP Negeri 3 Indrajaya. Dan saya Sniati dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Kami calon guru penggerak Kabupaten Pidi Angkatan 10. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan berganti peran menjadi observer, coach, dan juga coachee dengan melakukan 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yasni. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Lama nih nggak jumpa nih. Alhamdulillah sehat. Baiklah, alhamdulillah kita hari ini akan mengadakan kegiatan observasi ya. Jadi sebelum melakukan percakapan coaching, izinkan saya untuk melakukan pra observasi dulu terhadap Bu Yasniati yang berperan sebagai coach ya. Baiklah, sebelumnya saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Yasniati. Apakah sudah siap Bu? Insya Allah siap benar. Baiklah, untuk yang pertama, jadi sebelumnya Ibu juga harus mengetahui dulu, saya juga harus memberitahukan dulu bahwa ketika melakukan observasi nanti, Ibu sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan yang ada pada rubrik penilaian. Jadi saya berharap nanti Ibu ketika melakukan percakapan coaching sudah menerapkan prinsip coach, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya nanti saya juga berharap Ibu juga menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu berupa kehadiran penuh, presence, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa maupun menggunakan alur filter. Begitu Bu ya? Bisa dimengerti Bu? Bisa Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih ketika nanti melakukan percakapan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nanti pada saat saya meng-coaching posisi saya akan menggunakan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, present, dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya. Berarti nanti Ibu akan berfokus dari mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, selanjutnya kira-kira dari 2 kompetensi inti yang Ibu sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin fokus Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di potensi mendengar aktif. Ya, kompetensi mendengar aktif berarti yang ingin Ibu fokus kembangkan ya. Ya. Kira-kira nanti pada saat melakukan proses coaching, percakapan dengan coaching, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apa Bu indikatornya? Ketercapaiannya? Ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya ingin permasalahan yang dihadapi oleh si coach saya bisa dia temukan sendiri solusinya dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita. Oh, berarti nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan ide-ide dari si coach itu tersendiri ya, sehingga nanti solusinya juga bukan dari kita yang memberikan, tapi bisa muncul sendiri dari percakapan dan bisa muncul sendiri dari coach tersebut. Semoga permasalahannya bisa terselesaikan Bu ya. Baiklah, itu 4 pertanyaan tadi yang saya lakukan sebelum melakukan observasi. Mudah-mudahan nanti percakapan coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan coachingnya juga bisa bercerita dengan baik, dengan santai, dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yasni. Siang Pak, Pak Darul. Ini saya harus jumpa sama Ibu nih hari ini. Pengen ngobrol lebih dekat Bu. Boleh Bu? Bu ada waktu? Boleh Pak. Kebetulan saya ini ada waktu 15 menit. Silakan Pak. Apa yang ingin Bapak utarakan? Ingin Bapak ngobrolkan sama saya? Iya Bu. Sebenarnya saya tujuan ke sini ingin sharing pertama sama Ibu. Sekaligus saya pengen kasih tahu kan. Yang buat saya bingung beberapa hari ini adalah ada seorang siswa di kelas. Memang dia memiliki agak sedikit temperamen Bu. Jadi ketika ada teman-temannya yang ketika dikasih tahu sama dia nggak didengar,
maka dia akan cepat sekali meluap emosinya, meledak-ledak gitu emosinya. Itu sering kejadiannya ketika grup kelompok, Bu. Ketika belajar kelompok, dia ini kebetulan saat itu dipercayakan oleh temannya sebagai ketua kelompok. Cuman kan sebagai ketua dia harus mendelegasikan tugas pada anggotanya. Saat dia delegasikan, ternyata ada temannya emang nggak suka dengan cara dia. Ketika dia mendengar hal kayak gitu, dia langsung meledak. Bahkan ada ketika dia itu membanting buku, dia dengan keras. Itu membuat saya memang pusing di keliling saat itu. Harus menghandle dia terlebih dahulu ketika saya harus menghandle kelas saya, karena memang agak sedikit mengganggu kelas dengan anak yang seperti itu keadaan dia. Itu gimana, Bu? Oke Pak, berarti ada siswa yang temperamen gitu Pak ya? Iya. Bapak sudah mendekati dia nggak? Belum. Misalnya apa sih yang menyebabkan dia bisa temperamen kayak gitu Pak? Ya, salah satunya karena ketika dia menyampaikan tugas pada temannya, Ismail, kamu poin A ya, pokoknya kamu harus selesai gitu. Terus temannya jawab, saya nggak mau di poin A, saya udah lebih paham poin C, saya mau lebih poin C aja. Ketika temannya mengatakan kayak gitu, si siswa ini dia nggak terima, dia menganggap bahwa itu dia temannya nggak mengikuti perintahnya gitu, dan dia langsung emosi. Itu yang menyebabkan dia marah gitu. Ya, mungkin Bapak sudah mendekati si siswa tersebut, mungkin ada faktor lain Pak mungkin? Bisa jadi sih, Bu, cuman saya belum sih, Bu, sampai ke tahap saat dia marah itu. Yang saya lihat cuma saat itu aja gitu, dia marah karena apa, karena temannya itu. Saya belum tahu juga sih, Bu, dia marah karena hal lain gitu, atau mungkin perlu saya telah lebih jauh, Bu, kali itu. Mungkin begitu Pak. Coba Bapak dekati posisi siswa tersebut, mungkin dia ada faktor yang lain Pak, sehingga membuat dia di dalam kelompoknya agak temperamen itu Pak. Oke, berarti saya mungkin nggak bisa menyimpulkan seperti itu ya. Maksudnya saya nggak bisa menyimpulkan yang menyebabkan dia marah saat itu karena temannya aja gitu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia marah seperti itu. Ya, mungkin ke depan saya akan seperti itu, Bu ya. Saya akan mungkin menggali lebih dalam tentang profil dia, keluarganya, bagaimana. Nanti setelah itu baru kita simpulkan gitu, Bu ya. Oke. Berarti rencana Bapak gitu Pak ya? Iya. Kapan nih Pak kira-kira Pak lakukan? Berarti setelah kita ngobrol hari ini, Bu, karena saya masuk pada hari Selasa, mungkin hari Selasa saya akan coba seperti itu, Bu. Saya akan mendalami siswa ini, mungkin saya akan memanggil dia terlebih dahulu. Maksudnya pemanggilan individu kali, Bu ya. Selain individu, setelah selesai belajar, saya panggil dia secara terpisah dengan teman-temannya. Mungkin saat itu saya melakukan pendekatan lebih intens dengan siswa ini. Kayak gitu, Bu, rencana saya. Begitu dengan Pak itu ya. Berarti kira-kira bisa nggak Bapak dari yang cara yang Bapak implementasikan tersebut, bisa nggak Bapak untuk bisa lebih mempertanggungjawabkan hasilnya nanti, misalnya yang Bapak lakukan dengan metode ini, wah ini akan berhasil, bagaimana Pak? Mungkin strategi kali, Bu ya. Strategi yang lebih spesifik bagaimana, Bu ya? Oke. Oh ya, perlu kita buat strategi juga gitu ya. Mungkin saya akan membuat perencanaan, membuat tanggal aksi saya mungkin, Bu. Tanggalnya, kemudian saya juga harus membuat indikator pencapaian kali, Bu ya. Maksudnya dari mana saya bisa melihat bahwa anak ini sudah berhasil gitu, sudah berhasil mengontrol emosinya. Terus dari mana juga saya bisa mengambil informasi-informasi yang menyebabkan dia cepat marah gitu. Kemudian nanti saya juga di perencanaan itu saya juga akan mensisipkan tindak lanjut mungkin, Bu ya. Mengobservasi dia lebih dari 1 atau 2 kali gitu. Nggak bisa sekali mungkin ya, ada beberapa kali lagi. Mungkin itu kan menjadi catatan saya, Bu. Catatan perencanaan saya yang akan saya buat. Pak, berarti tujuan kita berbincang ini sudah ada Pak ya. Berarti tujuannya Bapak ingin menemukan jawaban dari bagaimana mengidentifikasi dari sikap yang temperamen tadi. Oke Pak, saya tunggu hasilnya Pak ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti Bapak bisa menceritakan kembali bagaimana sudah perkembangan anak yang Bapak
ceritakan tadi di pemrograman tadi. Dengan strategi yang sudah saya buat Bu ya. Iya ya Pak ya. Kita lihat hasil sama-sama Bu ya. Iya ya Pak. Oke Bu, baik, insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu hari ini Iya, karena Pak. sudah membantu saya gitu ya. Iya Pak, sama-sama. Semoga bisa terpecahkan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Amin. 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 Oke, Pak. Baik. Nanti pertemuan selanjutnya Pak, saya tunggu Bapak. Kita bincang kembali hasilnya bagaimana Pak ya. Oke. Oke, Pak. Jadi untuk hari ini sudah cukup Pak ya. Oke. Makasih ya Bu ya. Iya Pak. Pamit, Bu. Baiklah Bu Iya, Pak. Yasni, alhamdulillah sudah selesai melakukan percakapan coaching tadi ya. Iya, Bu. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi terhadap percakapan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Yasni. Boleh Bu ya? Boleh Bu, boleh. Nah, baiklah, untuk yang pertama saya ingin menanyakan kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan percakapan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pada saat saya melakukan proses coaching tadi dengan coach saya itu Pak Jarod, di situ saya sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu saya mendengarkan secara aktif dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jarod. Kemudian saya juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Pak Jarod selaku coach untuk beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan pada saat coaching tadi, saya juga sudah mencoba menerapkan alur kereta Bu, yaitu menentukan tujuan dari percakapan kami, kemudian mengidentifikasi semua permasalahan yang dihadapi oleh coach dan meminta coach untuk menyusun rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coach. Kemudian meminta komitmen dari si coach tersebut untuk bisa bertanggung jawab terhadap ide-ide yang dia yang diutarakan dari atur rencana aksi tadi. Berarti Ibu sudah menerapkan prinsip coach, kemudian juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti tadi, mendengarkan secara aktif Bu ya, Iya, dan Bu. juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu pada saat percakapan coaching tadi yang telah dilakukan. Yang pertama, saya telah melihat bahwa Ibu sudah melakukan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi alhamdulillah tadi saya melihat bahwa Ibu sudah menerapkan ketiga-tiganya. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi inti dengan Ibu berusaha untuk menghadirkan presence, kehadiran penuh tadi Ibu pada saat melakukan proses coaching. Kemudian juga Ibu tadi sudah mendengarkan secara aktif, saya lihat Ibu juga aktif mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat coachingnya dengan nyaman, santai, dan aman mengutarakan permasalahannya kepada Ibu tadi ya. Kemudian saya juga melihat tadi Ibu sudah menerapkan rasa, receive, appreciate, summarize, and ask. Jadi keempat tadi saya sudah temukan nih pada Ibu ketika tadi melakukan percakapan coaching. Kemudian juga Ibu sudah berusaha melakukan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan coaching pada saat melakukan proses coaching. Kemudian juga Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Ibu juga menanyakan rencana aksi, sehingga saya lihat tadi coach dengan sendirinya itu bisa mengeluarkan solusi. Jadi cuman tugas kita sebagai coach hanya membantu coach untuk mengembangkan dan mengeluarkan ide-idenya. Jadi alhamdulillah saya lihat Ibu sudah melakukan semuanya tadi ya. Luar biasa Ibu. Saya harap mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan bisa terus dikembangkan, bisa terus diimplementasikan pada diri Ibu dan juga di sekeliling Ibu. Baiklah Bu, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Bu, yang ingin saya tanyakan. Kira-kira selain kompetensi yang telah disebutkan oleh saya tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut nih berdasarkan hasil dari percakapan coaching tadi? Mungkin ya dari kompetensi inti yang sudah saya sebutkan tadi, yang tadi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin di sini saya akan lebih mencoba mengembangkan lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobotnya. Mungkin dengan kita bisa lebih efektif lagi untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
mungkin si coach ini bisa dengan mudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sangat setuju Bu ya, karena menurut saya tuh pertanyaan berbobot itu tidak tahu pentingnya. Ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, itu akan dengan mudah si coach dalam menyampaikan apa yang dialaminya dibandingkan dengan kita menanyakan pertanyaan tertutup. Kalau seandainya kita menanyakan pertanyaan tertutup, udah pasti percakapannya tidak berjalan sesuai dengan harapan Bu ya. Jadi pertanyaan yang berbobot itu memang pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide dari lawan bicara kita. Berarti itu yang akan dikembangkan lebih dalam lagi ke depannya Bu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai Bu. Dan alhamdulillah semua hasil dari percakapan coaching tadi sudah berjalan baik. Saya sangat mengapresiasinya. Jadi saya sangat salut. Jadi saya sangat senang melihat proses tadi karena tujuan yang diinginkan pun tercapai dan semua tahap-tahap alur tirta pun telah terlaksana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan di sekolah kita tercinta. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Siang Bu. Siang Pak Zahrul. Iya, ini Ibu tahu deh sekarang kita ngapain nih? Sekarang saya mau konsultasi nih dengan Bapak sebagai observer. Oh iya. Nah mungkin kita sudah tahu bahwa Ibu melakukan coaching ya dengan salah satu teman kita di sekolah ini. Nah mungkin biar lebih terarah di sini saya perlu kasih tahu rubrik Bu, rubrik penilaian yang mungkin akan saya lakukan selama Ibu nanti melakukan coaching ya, jadi juga lebih jelas aja. Nah ada rubriknya. Yang pertama kompetensi IT coaching nih Bu ya. Ini Ibu juga harus tahu apa aja gitu kompetensi IT coachingnya. Ibu tahu ya ada presence ya kan, ada presence, mendengar dengan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya. Tentunya juga menggunakan rasa, dan juga menggunakan alur kita nanti yang diusahakan. Kemudian yang rubrik yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan nih kira-kira apa Bu? Insya Allah nanti pada saat melakukan proses coaching saya ingin mengembangkan tiga kompetensi tersebut Pak. Baik itu presence, mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi insya Allah saya berusaha ingin menerapkan tiga kompetensi itu pada saat melakukan proses coaching Pak. Oke, baik sekali Bu. Oke Bu, ini rubrik yang ketiga, langsung aja. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Dari tiga kompetensi tadi Pak ya. Lebih Jadi spesifik. yang lebih spesifik mungkin saya lebih berfokus ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena menurut saya itu jika kita mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu bisa menggali coach kita itu dalam menyampaikan permasalahannya, dan juga nanti dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot akan membantu coach dalam mengembangkan ide-ide dan menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri Pak. Oke, baik sekali. Berarti potensi spesifik ini itu yang ingin Ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Ya. Pak. Baik sekali. Kemudian yang terakhir Bu, indikator pencapaian ini dari juga ngomongan yang diinginkan apa kira-kira? Saya berharap setelah melakukan coaching dengan coach saya nanti, saya ingin berfokus bahwa saya bisa menggunakan alur tirta itu dengan baik, sehingga nanti percakapan yang ingin dicapai itu sesuai dengan tujuannya. Jadi tidak amburadul ya. Jika kita menggunakan alur tirta, kalau menurut saya mungkin semuanya itu akan terarahkan. Jadi saya berharap saya bisa menggunakan alur tirta dengan runtun dan baik, dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi yang tadi saya sebutkan sebelumnya Pak. Oke, baik sekali. Nah Ibu, ini tadi Ibu tahu ya, ada 4 rubrik yang mungkin nanti akan saya nilai saat Ibu melakukan coaching bersama dengan coach Ibu ya. Baik Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu ya, dengan coach Ibu sendiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yasti. Gimana Bu? Ini Bu, ada yang ingin saya bahas sama Ibu nih Bu. Oh boleh. Kayak Ibu ada waktu nggak? Ada nih, saya ada waktu sekitar 15 menit nih Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih Bu? Ini Bu, saya kan tadi baru aja keluar dari kelas 11 1 Bu ya.
Jadi ini ada permasalahan yang saya hadapi di kelas tersebut, Bu. Jadi permasalahannya bukan hari ini aja, Bu. Pokoknya setiap saya masuk di kelas tersebut, permasalahannya itu aja, Bu. Oh, berarti sekarang Bu Yasniati lagi dalam banyak masalah nih ya? Iya, Bu, ya. Berarti kira-kira tujuan dari pembicaraan kita nanti ini apa nih yang diinginkan Bu? Saya ingin setelah kita melakukan percakapan ini, saya ingin ada solusi yang saya dapatkan bagaimana agar permasalahan yang saya hadapi itu bisa terselesaikan, Bu, bisa terpecahkan. Iya, nampak dari wajah Bu Yasni memang kayaknya lagi banyak masalah nih Bu ya. Iya, Bu. Baiklah, berarti Bu Yasni lagi ada masalah. Kalau boleh saya tahu masalahnya dengan siswa atau dengan guru atau dengan siapa Bu? Dengan siswa, Bu. Oh, dengan siswa. Kira-kira masalah apa nih Bu yang sehingga membuat Bu Yasniati itu harus menjumpai saya? Masalah apa yang terjadi dengan siswa Bu? Jadi, Bu, masalah siswa yang bikin orang di dalam kelas, Bu. Sebenarnya, Bu, kan kalau kita lihat sih, Bu, kelas itu siswanya baik, Bu, ya. Mau belajar lah, Bu. Ya. Tetapi nih, Bu, ada biang keroknya nih, Bu. 5 orang. Asik aja buat masalah. Asik ganggu kawan, loncat sana, loncat sini kalau saat kita terangkan pelajaran. Oh, berarti biang kerok ini yang membuat masalah sehingga membuat suasana menjadi gaduh semua Bu ya? Iya, Bu. Ibu sudah telusuri kira-kira penyebab 5 orang ini membuat masalah itu kenapa Bu? Orang ini bukan saat saya kasih tugas orang itu tidak mengerjakan. Saat kawannya mengerjakan orang itu ganggu. Ya. Pokoknya membuat kawan yang lainnya, Bu, tidak nyaman. Berarti orang itu memang setiap hari membuat dulu sebelumnya pernah buat onar nggak di kelas Bu yang 5 ini? Waktu pertama saya masuk sih, Bu, mungkin karena baru-baru, Bu, ya. Mungkin orang itu belum terbiasa, masih agak takut-takut itu. Orang itu biasa-biasa aja, Bu. Tapi sekarang, Bu, orang itu sudah semakin menjadi, Bu. Yang 5 ini Bu ya? Iya, Bu. Berarti akibat dari 5 orang ini sehingga suasana kelas menjadi gaduh, kita nggak bisa fokus mengajar, iya, Bu ya. Berarti kira-kira nih kalau menurut Bu Yasniati apa yang perlu kita lakukan nih untuk mengatasi siswa seperti itu? Kayak gini, Bu, ya. Mungkin selama ini saya ngajarnya kimia, Bu, ya. Iya. Cara saya ngajar, kasih materi, kasih contoh, besok saya suruh kerjakan soal sama si anak. Mungkin karena orang itu, mungkin karena terlalu banyak soal yang saya kasih, Bu, ya. Mungkin orang tuh nggak sanggup itu bikin, mungkin orang tuh malas bikin soal yang banyak itu, Bu, ya. Oh, bisa jadi mungkin Bu ya, atau mungkin karena orang itu mungkin lebih suka belajarnya jangan bawa-bawa soal, apalagi anak-anak sekarang Bu ya, apalagi dengan Ibu tadi pelajaran kimia Bu ya. Jadi tadi Bu Yasniati katakan kalau kimia tuh menjelaskan kemudian kerjakan soal, Iya. sehingga akhirnya beberapa dari orang itu tidak mengerjakan soal lagi, Iya. akhirnya membuat onar. Iya. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, kira-kira rencana Bu Yasniati ke depan gimana nih Bu? Mungkin kayak gini, Bu, ya. Mungkin kedepannya agar masalah ini bisa teratasi, mungkin saya akan merubah metode saya mengajar, Bu. Mungkin tidak lagi begitu masuk, kasih materi, kasih contoh soal, kemudian terus kerjakan soal sama si siswa. Mungkin nanti, Bu, metodenya akan saya rubah. Mungkin saya lebih dulu melihat bagaimana sih kesiapan belajar orang ini, kebutuhan belajar orang ini, Bu. Iya. Mungkin lebih ke situ dulu, Bu. Ya, saya sangat setuju loh dengan yang Ibu Yasniati rencanakan. Saya juga pernah loh Bu, pengalaman saya sebelumnya, saya itu kan mengajar pelajaran bahasa Inggris Bu. Iya. Jadi anak-anak tuh udah mengklaim gitu kalau pelajaran bahasa Inggris tuh bahasa asing yang memang sulit sekali untuk dipahami. Jadi di situ saya berputar otak itu mencari cara bagaimana nih supaya orang tuh menghilangkan pemikiran orang itu bahwa belajar bahasa Inggris itu nggak menyenangkan. Jadi di sini saya juga seperti yang Bu Yasniati tadi katakan, saya mencari metode pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat belajar bahasa Inggris itu jadi seru. Jadi orang itu dengan sendirinya itu menyukai pelajaran bahasa Inggris tanpa perlu kita paksa-paksa. Jadi saya sangat setuju tadi dengan yang Bu Yasni katakan, mungkin kalau sebelumnya pelajaran kimia membosankan, cara jawab soal, cuma menjelaskan jawab soal, tapi Bu Yasniati sudah berencana menemukan itu metode-metode yang menarik, kan? Sehingga siswa itu
tidak bosan dan Iya. mau mengerjakan mau belajar kimia begitu Bu ya. Iya, Bu. Jadi harapannya dengan membuat metode pembelajaran yang menarik berarti nanti yang 5 orang ini harapannya bisa Bisa fokus belajar lagi, Bu. Iya. Sama seperti kawan yang lain. Oke, berarti rencananya sudah pasti Bu ya Iya. membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Iya. Kira-kira nih Bu, kapan nih rencana Ibu akan membuat rencana metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tadi? Mungkin Bu kan mulai pertemuan ke depan saya akan mencoba memetakan dulu kebutuhan belajar si siswa ini. Iya. Setelah saya petakan kebutuhan belajar, berarti baru bisa saya mencari metode dari sumber-sumber belajar. Bagaimana sih metode pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar si siswa tadi, sehingga pembelajaran bisa berpusat kepada si siswa, sehingga tidak ada lagi keadaan riuh dari di dalam ruangan, Bu. Iya. Berarti Ibu rencana sesegera mungkin Bu ya. Iya, Bu. Karena lebih cepat lebih baik Iya, begitu iya, Bu kan. iya. Jadi alhamdulillah nih berarti Ibu sudah menemukan nih rencana aksi untuk kedepannya apa Iya. yang akan dilakukan. Mudah-mudahan saya berharap rencana tersebut bisa tercapai Amin. dan tujuannya bisa tercapai. Kemudian yang paling penting yang 5 orang yang pembuat onar tadi itu Iya. bisa teratasi Bu ya. Iya, Bu, ya. Sehingga kelasnya bisa aman nyaman Iya, kembali. iya, iya. Jadi menurut Ibu nih kira-kira komitmen Ibu nih bagaimana terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu katakan tadi? Saya kedepannya berencana mungkin Bu ya, saya akan mencari sumber, akan terus belajar dari sumber-sumber pembelajaran yang lain, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan saya Bu yang sama-sama guru kimia. Bagaimana caranya sih agar bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada si murid, yang bisa membangkitkan minat si murid agar pembelajarannya bisa nyaman dan aman. Iya, luar biasa. Saya setuju Bu, karena sesuatu kalau kita kerjakan sendiri itu agak punya hambatan gitu ya. Ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi misalnya dengan sesama mata pelajaran, itu insya Allah akan dengan mudah terselesaikan Bu ya. Iya. Berarti alhamdulillah nih Bu, berarti Ibu sudah menentukan rencana Ibu dan Iya. Ibu sudah melakukan komitmen Iya. ke depannya. Jadi sekarang saya mau tanya lagi nih Bu, Iya. sekarang gimana sih perasaan Ibu? Masih kacau seperti yang tadi? Ini alhamdulillah Bu, sudah agak tercerahkan Bu, sudah agak aman. Berarti saya sudah menemukan solusi Bu. Iya. Berarti alhamdulillah percakapan kita hari ini membuahkan hasil lah Bu Iya, ya. iya, Bu. Alhamdulillah. Nih Bu, mohon maaf karena Iya, waktu kita iya. pun sangat terbatas. Jadi dan percakapan kita menurut saya sudah luar biasa menemukan hasil, dan Ibu Yasniati pun sudah mengutarakan unek-uneknya dan juga kita sudah menemukan solusinya bersama Bu ya. Saya menunggu kabar baik ke depannya Bu. Iya Bu ya. Mudah-mudahan yang 5 tadi bisa lebih dari yang lain Bu. Iya Bu. Ya. Bukan pembuat onar tapi pembuat prestasi Iya, Bu, ya. Ya. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Iya, Bu. Nah, terima kasih Bu ya Iya. sudah curhat. Iya sama-sama Bu atas waktu Ibu. Iya, sama-sama. Nah, gimana yang Abi nih? Kita udah jumpa lagi nih sekarang kan? Iya, Pak. Tadi saya udah ngobrol juga dengan teman kita. Nah, mungkin ini bisa Ibu ceritakan nih apa saja yang udah Ibu tanyakan atau ini yang Ibu lakukan tadi. Alhamdulillah tadi sudah selesai proses percakapan coaching yang saya lakukan dengan coach Pak ya. Jadi saya pada saat proses coaching tadi alhamdulillah sudah berusaha menerapkan prinsip coaching dan juga kompetensi inti dari coaching. Saya sudah berusaha menerapkan kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Di sisi lain saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berusaha untuk hadir penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Dan juga saya sudah mencoba menerapkan alur tirta sesuai dengan urutannya, dan saya juga sudah mencoba menggunakan rasa Pak ya, receive, summarize, and appreciate gitu Pak. Oke, baik Bu. Ya, sekarang izinkan saya Bu ya untuk mungkin menyampaikan sedikit pengamatan saya yang sudah Ibu lakukan tadi. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, berdasarkan apa yang sudah saya amati. Ya memang terlihat jelas Bu, Ibu sudah menggunakan alur tirta gitu ya, alur tirta yang sudah sangat jelas. Di awal Ibu sudah menyatakan tujuan, penegasan dari awal tujuannya bagaimana, untuk apa kita bertemu tadi.
Kemudian Ibu juga bersama dengan coach tadi itu sudah melakukan identifikasi Bu, penyebab juga ada, kemudian ada metode-metode dan strategi yang lahir dari coach sendiri gitu kan, itu luar biasa. Kemudian Ibu juga sudah sampai pada tahap rencana aksi juga. Si coach tadi, Ibu tadi sudah menyampaikan rencana-rencana yang mungkin akan dilakukan ke depannya dengan anak yang dia bilang tadi. Kemudian yang tadi Ibu sampaikan juga seperti prinsip coaching itu seperti kemitraan itu, saya melihat tadi bahwa saat Ibu berbicara dengan coach Ibu itu kayak seperti teman gitu ya, tidak ada senior dan junior gitu saya lihat itu. Kemudian Ibu juga sangat kreatif menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kemudian Ibu juga bisa membuat si coach ini menemukan sendiri gitu solusinya. Itu mungkin sebuah potensi ya yang ada pada coach yang sulit dia temukan, Ibu bantu gitu. Kemudian kalau mendengarkan rasa, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri memang sudah ada gitu. Dan itu mungkin sedikit pengamatan yang saya lakukan, dan ini saya lihat merupakan hasil yang sangat luar biasa ya. Saya sebagai tim saya sangat mengapresiasi akan hal itu Bu. Ya. Dan yang terakhir Bu nih, sebagai akhir dari diskusi kita pada hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Sebenarnya semua kompetensi ingin saya kembangkan lagi Pak ya. Oke, luar biasa. Supaya lebih mantap lagi ketika melakukan proses coaching. Namun yang paling saya fokuskan itu saya ingin mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh. Kenapa? Karena menurut saya kehadiran penuh itu penting ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Kita harus mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan, sehingga tujuan yang ingin dibicarakan itu bisa tercapai. Jadi saya ingin fokus di presence, kehadiran penuh Pak. Oke, berarti ke depan nih prinsip yang ingin dikembangkan lagi adalah presence ya. Itu ya. Ibu sampaikan bahwa memang untuk menghadirkan diri secara penuh itu mungkin agak sedikit susah gitu ya. Apalagi dengan mungkin ada masalah sendiri gitu kan. Oke, baik Bu. Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. Saya senang bisa berbicara dengan Ibu gitu ya. Semoga Ibu juga bisa menindaklanjuti coach Ibu sendiri Bu ya. Ada yang sampaikan lagi Bu? Terima kasih banyak juga Bapak yang sudah melakukan supervisi kepada saya, memberikan banyak tadi umpan balik kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan melakukan hal-hal yang sudah baik dan juga meningkatkan hal-hal yang perlu saya tingkatkan Pak. Oke, baik Bu, tetap semangat Bu ya. Iya, semangat Pak. Oke Bu, saya tinggal Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Zahrul. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah Bu, luar biasa hari ini. Senang sudah bersama Ibu lagi nih. Iya, iya. Ya, kira-kira Bapak tahu nggak tujuan apa kita hari ini untuk jumpa? Apa ya? Nggak ada. Oke Pak, jadi sekarang kan Bapak mau melakukan proses coaching Benar, nih. benar. Jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan. Baik Bu. Ya. Jadi ini saya sampaikan ya Pak ya, beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan nanti perasaan proses coaching Pak. Siap, siap. Jadi di sini perasaan coaching nanti Bapak perlu menerapkan kompetensi inti dari coaching itu apa? Kompetensi intinya Bu ya, kayak presence Bu ya, Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian menunjukkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa Bu ya. Iya. Mungkin ada yang tertinggal nggak Pak? Setelah di Oh ya, menggunakan alur tirta Bu Iya, ya, iya, biar tepat lebih sekali. jelas Bu ya. Iya, iya Pak Oke, ya. oke, lupa Oke, saya. berarti kompetensi intinya itu ya Pak ya. Baik, baik, Oke, jadi prinsip yang akan Bapak gunakan nanti apa? Ya, seperti yang udah kita tahu Bu ya, Iya. kalau prinsip coach itu kan bisa kemitraan, Iya. kemudian proses kreatif ya, Iya. kemudian mengembangkan potensi coaching. Iya. Oke. Berarti tadi kompetensi yang Bapak sebutkan ada present, mendengarkan aktif, Iya. mengajukan pertanyaan berbobot, menggunakan alur tirta, mendengar dengan rasa. Iya. Kira-kira nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang mana? Ini yang pengen saya kembangkan Bu, kayaknya semuanya deh, karena Iya. harus dikembangkan mungkin Iya. cara nanti ya. Iya. Itu kayak presence tadi, kemudian mendengar dengan aktif, Iya. mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. kemudian mendengar dengan rasa dan menggunakan alur tirta. Iya. Oke. Jadi berarti semua ya yang Iya. ingin Bapak kembangkan. Berarti nanti saya akan memantau ya, akan Iya. mengamati dari Silakan. proses coaching yang Bapak lakukan dengan Baik, coaching nanti. siap.
Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Pak setelah melakukan coaching nanti? Ya, yang menjadi indikator ketercapaian saya mungkin nanti alur ceritanya Bu ya. Iya. Alur ceritanya saya ingin menggunakan alur cerita dengan runtut gitu, sistematis. Iya. Ya walaupun nggak sama sekali dengan yang udah kita pelajari, setidaknya saya bisa menggunakan alur cerita itu biar pemecahan masalahnya lebih baik, kemudian bisa menemukan solusi-solusi gitu. Oke, paham. Berarti itu Pak ya. Berarti itu pertanyaan yang akan saya lakukan nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching dengan coach Bapak. Oke Pak, itu aja mungkin percakapan kita sebelum Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Oke, sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Mahami, apa kabar nih? Baik Pak, alhamdulillah. Tapi saya lagi stres Pak. Oh gitu. Oke Bu, apa yang bisa saya bantu nih Bu nih? Gini loh Pak, saya pengen menyampaikan beberapa hal yang membuat saya stres belakangan ini Pak. Terkesan saya lihat ya berapa nih Ibu kayak stres kali, banyak kali kerjaan Iya ya. Pak, itulah Bisa makanya buat Pak. ceritain apa Bu? Gini loh Pak, sebenarnya saya di semester yang ini Pak, alhamdulillah dikasih ngajar 24 jam Pak, full jadi saya. Wow. Habis itu saya juga dipercaya untuk jadi wali kelas Pak. Kemudian di samping itu saya juga sekarang lagi mengikuti program guru penggerak Pak. Wow, Di luar biasa, Bu. mana tugas-tugasnya kan lumayan Pak. Jadi oleh sebab itulah Pak, saya banyak tugas yang terbengkalai Pak, nggak sempat saya kerjakan. Jadi sekarang tuh udah menumpuk tugasnya, jadi kepala saya nggak tahu nih mau kerjakan yang mana dulu Pak. Saya sudah stres sekali dengan banyak tugas-tugas yang tidak sempat saya kerjakan. Belum lagi saya harus buat RPP Pak, lembar kerja peserta didik. Belum lagi saya harus mengurus siswa-siswa yang wali kelas dengan saya Pak, jumpa dengan wali murid, ada siswa yang bermasalah. Jadi terlalu banyak hal yang terjadi bersamaan sehingga membuat saya kewalahan begitu Pak. Oke. Jadi saya ingin posisikan diri saya juga Bu ya, kayak yang Bu alami sekarang ini dengan banyak tuntutan seperti ini Bu ya, guru penggerak lagi gitu kan. Iya. Belum lagi dengan tugas sendiri, kemudian dengan keluarga mungkin Bu ya. Iya, betul. Wow, itu merupakan pekerjaan yang sangat banyak gitu. Sebelumnya ketika Ibu menghadapi situasi seperti itu apa yang Ibu biasanya apa saja yang ingin Ibu lakukan gitu, pernah Ibu lakukan? Sebenarnya saya tugas mengajar di sekolah itu nggak terlalu sepadat sekarang Pak. Jadi saya sebelumnya itu bisa menata tugas-tugas saya dengan baik sebelumnya, walaupun ada beberapa yang tertinggal tapi tidak seperti yang sekarang ini. Jadi kalau sebelumnya tuh biasanya saya langsung mengerjakan tugas-tugas yang memang udah due date-nya Pak. Kalau sekarang kan kayaknya semuanya tuh mau due date semua. Jadi saya tuh mana yang pertama yang harus saya kerjakan. Jadi kayak saya nggak tahu lagi yang mana yang harus diprioritaskan seperti itu Pak. Gitu. Tapi sebelumnya saya simpulkan Ibu sudah pernah juga dengan kondisi seperti itu, Pernah juga. mungkin nggak sepadat sekarang ini Bu Iya, ya. Pak. Dan cara ataupun antisipasi yang pernah Ibu lakukan itu dengan melihat due date mana yang paling dekat gitu ya. Berarti itu semacam list Bu ya, yang pernah Ibu lakukan atau bagaimana? Sebelumnya saya belum pernah membuat list sih Pak. Cuman kayaknya sekarang saya udah terpikir nih mau buat list untuk tugas-tugas yang akan saya kerjakan. Iya, Mungkin betul. itu sesuatu yang bisa sangat membantu ya Pak kalau menurut saya. Iya. Dengan salah satunya juga dengan tidak menunda-nunda melakukan tugas kalau ada waktu yang senggang. Jadi jangan dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna begitu Pak ya. Jadi saya mungkin sekarang rencananya ke depannya gini Pak. Tidak akan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, memprioritaskan tugas yang maksudnya yang mau mendekati due date yang mana dulu. Jadi nanti juga seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin saya bisa membuat list-list tugas yang harus saya kerjakan gitu Pak. Kemudian Ibu selama ini kira-kira Ibu paham nggak, atau maksudnya Ibu mengenali nggak sih Bu kekuatan yang Ibu miliki sekarang itu, dan dengan kekuatan yang Ibu miliki itu sebenarnya itu bisa membuat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ibu pernah nggak merasakan seperti itu? Saya ini bisa sebenarnya, atau pernah nggak merasakan itu? Pernah sih Pak. Sebenarnya saya berpikir kayak gini Pak, saya kan
kalau misalnya Allah tidak memberikan sesuatu, kalau misalnya orang itu tidak sanggup. Iya. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti Allah dipercaya saya sanggup nih untuk menjalaninya seperti itu Pak. Jadi karena kenapa saya menjumpai Bapak hari ini? Karena saya mau cari solusinya gitu Pak ya. Ini kayaknya saya udah stuck nih, udah di ujung tanduk nih, tapi saya harus bisa Benar. melaluinya. Cuma saya nggak tahu lagi caranya seperti apa. Makanya akhirnya saya menemui Bapak. Jadi saya yakin saya bisa melalui ini. Cuman saya solusinya itu perlu bantuan orang lain gitu, untuk membantu saya menyelesaikan solusi seperti itu Pak. Dari pembicaraan kita saya menyimpulkan bahwa itu sudah menemukan dengan strategi yang bahkan itu sudah melakukan sebenarnya Iya. strateginya ya. Seperti tadi ya, kayak menuliskan mana yang duluan pengen lakukan sebelum duduk gitu. Kemudian nih saat ini, misalnya gini, jika nanti ibu menghadapi dengan seperti ini lagi ke depan kan itu jadi suatu masalah, Iya. masalah baru. Kira-kira ada ini nggak Bu? Ada hal yang ibu lakukan gitu? Kira-kira kalau misalnya terjadi lagi kayak gini? Gitu. Sebenarnya saya berharap tidak akan terjadi lagi. Cuman Pak, kalau seandainya juga terjadi lagi, ya berarti saya apa yang telah saya lakukan ini berarti saya belum maksimal Pak. Iya. Mungkin saya akan memaksimalkannya ke depan lagi. Soalnya kalau misalnya sesuatu yang kita sudah berusaha dengan maksimal, saya yakin hasil akhirnya itu akan baik Oke. gitu Pak. Berarti ada usaha lebih gitu Ada ya. usaha lebih. Nah, itulah dia, itu kuncinya. Ada usaha lain yang bisa ibu lakukan gitu. Iya, Pak. Dalam mulai melaksanakan strategi itu kan itu perlu waktu, Iya. mungkin perlu strategi juga, perlu cara-cara gitu kan. Itu sudah terpikirkan sebelumnya Bu, atau bagaimana? Belum Pak. Ini baru saya terpikirkan setelah berjumpa dengan Bapak. Jadi saya juga merasa oh ya kenapa saya lupa ya. Sebenarnya kalau yang tadi seperti yang direncanakan membuat list tugas tuh itu hal sepele mungkin ya, kalau misalnya kita lihat mungkin hal sepele memang, tapi sepertinya itu akan sangat membantu gitu Pak. Apalagi ketika kita sudah menulis list-listnya, kita tempelkan dekat dengan meja belajar kita, jadi kita bisa melihat mana nih tugas yang memang udah due date-nya yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu seperti itu Pak. Oke. Dan ini mungkin perlu waktu Bu, ya, take time Perlu ya. waktu, ya. Banyak. Mungkin istilahnya gini, dalam kita menjalankan aksi kan sebenarnya kita perlu durasinya biar kita juga terbiasa dengan kondisi-kondisi yang seperti Iya. itu gitu ya. Betul. Nah dari sini saya sudah menyimpulkan nih Bu nih, ternyata Ibu sudah menemukan sendiri strategi yang mungkin akan Ibu lakukan ke depan ya kan. Nah kira-kira ada komitmen Bu untuk menjalankan tujuan ini, strategi ini, komitmen apa yang dilakukan? Rencana yang telah tadi diselesaikan, saya ingin melakukannya sesegera mungkin yang pertama Pak, karena mengingat sekarang pun sudah mulai tahun ajaran baru sudah berlangsung hampir sebulan gitu ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan itu sesegera mungkin, dan saya itu ingin melakukan hal tersebut itu bukan hanya di awal saja. Jadi saya ingin berkomitmen itu melakukannya secara berkelanjutan, agar ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, agar hal tersebut tidak terulang kembali. Namun jika terulang juga berarti ada yang salah nih dari saya Pak. Berarti saya ingin melakukannya secara perlahan dimulai dari sekarang, dan saya berkomitmen akan melakukannya secara berkelanjutan. Mudah-mudahan dapat hasil yang baik bagi saya Pak. Baik sekali. Dalam menjaga komitmen itu perlu teman Bu, mungkin bisa jadikan kawan selama menjaga komitmen dulu. Tentu saja Pak, kalau misalnya sendiri kayaknya susah gitu Pak ya. Iya. Segala sesuatu yang kita kerjakan sendiri kayak kurang semangat gitu, nggak ada Iya. supportnya. Jadi di sini yang pertama kawan yang pertama dari keluarga dulu Pak, support keluarga. Kemudian juga kawan di sekolah, apalagi kan pada saat masalahnya tentang dengan siswa. Jadi saya perlu mungkin rekan sejawat pada saat melakukan RPP dan sebagainya. Kemudian kalau masalah tadi ketika saya mengikuti guru penggerak itu Pak, ya jadi itu mungkin support dari teman-teman sesama guru penggerak tersebut Pak, ya perlu juga. Oke, baik sekali. Nah, Bu sepertinya ini sudah terjawab sudah Bu ya, kasus Ibu ya, solusi sudah Iya. ditemukan sendiri, cara-cara sudah ada gitu. Iya. Kemudian Ibu juga sudah menanamkan komitmen yang kuat gitu ya, tentunya perlu teman-teman untuk bisa menjaga komitmen. Oke Bu, ini setelah perjumpaan kita nih, hari ini apa yang Bu dapatkan nih? Alhamdulillah yang pertama saya udah lega Pak. Oke. Yang pertama saya sudah lega, udah cerita dengan Bapak,
dan terima kasih banyak Pak sudah mendengarkan dan juga membantu saya dalam menemukan solusi. Dan yang sebelumnya saya nggak terpikir bahwa oh ya seperti ini seharusnya saya lakukan. Sekarang jadi saya terpikir dan saya jadi bersemangat nih untuk kedepannya mau melakukan rencana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah saya sudah plong Pak. Gitu, yang paling penting plong Bu, Yang ya. paling penting plong, Pak. Berarti ini ada hasil nih Bu, apa yang kita bicarakan tadi itu Iya. ada hasilnya, gitu kan? Dan apa namanya, solusi yang sudah Ibu rangkum tadi, Ibu rencanakan tadi, saya tunggu Bu, ya. Ibu implementasikan, Ibu realisasikan dalam pekerjaan-pekerjaan Ibu nantinya Bu, ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Dan Oke Pak Jahrul, menarik sekali tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching Bapak ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan, apa sih kira-kira indikator yang tadi kita sebutkan di awal kira-kira sudah tercapai belum Pak? Oh ya Bu, tadi saya melihat ya saat saya diskusi tadi, saya juga sudah menghadirkan diri secara utuh di situ, menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh coach saya, kan itu memahami. Jadi kemudian juga saya mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan memancing ide-ide dari orang itu sendiri agar bisa mencari penyebabnya dan juga ada solusi, ya kan. Kemudian saya juga tadi mengupayakan menggunakan Adobe Tahu. Namun tadi ceritanya agak apa ya, nggak berjalan 100% sih. Cuman ya saya coba lah tadi ya. Setidaknya kalau saya kasih skala ya 7 dari 10 jalan lah ceritanya. Itu. Oke Pak, itu ya hasil dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya. Oke, itu hasil dari pendapat Bapak ya. Berarti dari hasil pengamatan saya pun juga Pak ya. Tadi sudah mendekati ke maksimalnya ya Pak ya. Alhamdulillah sudah, kalau kita katakan persentasenya sudah mencapai 90 lebih ya Pak ya. Sudah hampir 100%. Oke, apresiasi saya untuk Bapak karena Bapak sudah berhasil membuat si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui proses coaching yang Bapak lakukan. Jadi tadi saya melihat ya dari proses coaching yang Bapak lakukan, di situ terlihat agak suasananya santai. Tapi Bapak menganggap bahwa si coach ini satu tingkat, merupakan mitra Bapak. Berarti si coach ini bisa dengan leluasa, dengan santainya mengutarakan semua permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Oke Pak. Kemudian saya melihat tadi juga Pak, dalam proses coaching yang Bapak lakukan, Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Bapak juga sudah mencoba menerapkan Alutita, walaupun ya tadi Bapak sebutkan belum mencapai sempurna. Tetapi insya Allah kedepannya akan kita terus sempurnakan Pak ya. Baik. Ya. Siap. Jadi itu saja hasil dari pengamatan yang saya amati dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi. Alhamdulillah sudah mendekati ke maksimalnya Pak. Berarti persentasenya sudah hampir 100% Pak. Oke. Jadi kira-kira agar lebih maksimal lagi nih, potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan agar maksimal Pak? Ya potensi Tirta ya Bu ya. Saya juga kayaknya alur Tirta itu saya harus memahami alurnya dengan baik. Iya. Kita kan ada beberapa indikator ya. Iya. Yang pertama tadi apa alur Tirta? Ini mana tadi? Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Iya. Menentukan tujuan, Iya. terus identifikasi ya, Iya. identifikasi kemudian rencana aksi Iya. sampai yang tanggung jawab ya. Iya. Itu tadi kayak teroncat gitu. Iya. Mungkin saya harus memahami lagi konsep-konsepnya agar saya bisa apa namanya nantinya ketika ada teman saya lagi Iya. bisa lebih maksimal aja gitu mencari solusi, ide-ide di situ agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Itu Bu. Ya, berarti Bapak perlu menggali lagi pemahaman tentang alur Tirta Pak ya. Benar sekali. Oke Pak. Oke Pak, berarti yang tadi Bapak lakukan sudah bagus, cuma Bapak perlu beberapa langkah lagi agar mencapai sempurna. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, oke. Terima kasih kembali.